sekarang hari ini kita udah berada di rumah makan khas Padang yang terletak di kawasan Bintaro, dan aku mau ngajakin semuanya untuk mengeksplor lebih jauh tentang budaya dari ciri khas sebuah kuliner menu-menu di makanan Padang ini. Nah, kalau mau lebih tahu dalamnya, kita ulas bareng-bareng ya. Yuk. Sejarah nasi Padang. Dahulu saat zaman Belanda, yang dapat menikmati masakan Padang di rumah makan Padang adalah orang-orang elit, seperti saudagar yang kaya dan juga kolonial Belanda. Mereka biasanya meramaikan rumah makan Padang dahulunya. Namun pemilik rumah makan Padang ingin sekali orang-orang pribumi juga dapat menikmati masakan daerahnya sendiri. Maka dari itu diakalilah dengan cara dibungkus. Orang-orang pribumi juga dapat menikmati masakan daerah sendiri dengan cara tidak makan di tempat tetapi. Selain itu, porsi nasinya juga dibanyakin agar orang pribumi bisa berbagi dengan yang lainnya. Jadi, pembeli satu bungkus nasi Padang bisa dimakan untuk 2 orang. Nah, kalau dahulunya, rumah makan Padang juga dikenal dengan rumah makan Ampera. Nama Ampera itu berasal dari amanat penderitaan rakyat. Makanya kalau di Padang, rumah makan yang biasa disebut Ampera jauh lebih murah dibanding rumah makan yang biasa. Nah, sekarang kita sudah berada di rumah makan Putra Minang yang lokasinya di Bintaro. Nah, bisa kita lihat nih, kita sudah memesan makanan. Gimana nih, Tan, selanjutnya? Jadi ya Min, kita udah pesan 5 menu khas Padang. Yang pertama ada telur dadar. Telur dadar khas Padang ini biasanya tuh tebal banget Min. Terus ada apa lagi Min? Selanjutnya ada ayam pop dengan saus sambal yang begitu pekat warnanya. Selanjutnya, Tan? Selanjutnya kita udah pesan gulai daging cincang. Biasanya tuh Padang ya Min, minyak-minyak seperti ini dan pekat banget Yang buat kuahnya. nikmat tuh sepertinya. Nah itu, terus ada apa aja? Dan ada juga perkedel Padang yang dimana tekstur ukurannya itu berbeda dengan perkedel lainnya yang lebih besar. Selanjutnya ada kikil yang begitu kenyal. Nih begitu enak sekali kuahnya tuh. Nah, langsung gimana, Tan? Jadi Min, selain kita udah pesan beberapa lauk-lauk Padang ini, biasanya juga nasi Padang punya ciri khas nih Min. Ngehidanginnya tuh Iya. pakai sambal hijau, terus Oh, ini ada daun singkong ada gulai nangka sama dan juga ada kuah yang menambah cita rasa dari masakan Padang tentunya kan, Tan? iya. Oke, kita cobain aja ya Yuk, Min. langsung Penasaran aja. kan pasti. Betul. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Min, bentar. Kalau pakai sendok sih, lu nggak tahu emang. Kenapa tuh, Tan? Jadi tuh budaya Padang kalau makan tuh harus pakai tangan supaya tidak Oh. menggeser budaya-budaya. Nah, katanya juga orang-orang yang derajatnya tinggi di sana juga makannya tetap pakai tangan, jadi nggak pakai sendok. Jadi kita makannya pakai tangan aja, oke Min? Oke. Apa kan? Gak apa-apa, siapa Yaudah, takut. kita cobain aja Ayo, yuk let's go. langsung. Fakta lauk di nasi Padang. Nasi Padang berasal dari Sumatera Barat. Kuliner khas ini punya karakteristik hidangan yang berbeda dengan masakan Nusantara di daerah lain. Ciri khas menu nasi Padang yang kaya bumbu dan umumnya berlemak ini mempunyai cita rasa tersendiri yang dapat menggugah lidah orang Indonesia. Nasi Padang disajikan dengan aneka lauk pauk yang diolahnya nggak jauh dari santan dan rempah-rempah yang aromatik sekali. Salah satu menu nasi Padang yaitu rendang, pun telah diakui sebagai makanan terenak di dunia loh. Selain itu juga, nasi Padang ini masih mempunyai keunikan lainnya, di mana berbeda dengan olahan ayam khas Jawa yang pakai potongan daging ayam lengkap dengan kulitnya, olahan ayam khas Minang ini justru dikupas kulitnya. Selain rendah lemak dan kolesterol, olahan ayam tanpa kulit ini dinilai lebih sederhana. Nah, olahan ayam tanpa kulit inilah salah satu lauk yang memberikan kesan nasi Padang sederhana. Beberapa olahan ayam yang tanpa kulit khas nasi Padang ini antara lain yaitu gulai ayam, ayam pop, ataupun ayam bakar. Fakta lainnya yaitu masakan Padang lebih sering dimasak dengan tungku bukan dengan kompor. Memasak dengan tungku ala orang Minang ini mengandung nilai filosofi juga loh, nilai sejarah nasi Padang di mana membutuhkan dedikasi dan kesabaran yang tinggi, sehingga masakan tersebut memiliki nilai baik secara rasa maupun kualitasnya.
Memasak dengan tungku juga memberikan cita rasa yang khas terhadap masakan, terutama pada aroma masakannya. Rendang adalah salah satu masakan yang kerap menggunakan tungku dalam proses pengolahannya, lantaran membutuhkan waktu lama untuk melunakkan daging dan meresapkan bumbu ke dalam daging tersebut. Nah, kalian udah lihat kan dari tadi kita review makanan nasi Padang ini yang begitu lezat dan enak banget nih. Gimana Tan selanjutnya? Jangan lupa kalian tetap harus nge-explore budaya-budaya yang ada di sekeliling kita. Ada masih budaya Sunda, Jawa. Betawi, pokoknya masih banyak lagi ya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena Kita tahu di Indonesia itu memiliki keragaman budaya yang masih perlu banyak kita explore lainnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. terima Sampai jumpa. kasih.